laku keras. Baru jadi saya beli hari Sabtu, di Tokopedia ditutup udah nggak ada lagi barangnya. Kalau mau pesan langsung, barangnya baru ada hari Kamis sore. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif membahas tentang selling dan marketing. Nah, kali ini kita mau berbicara tentang marketing nih, guerrilla marketing. Apa sih itu ya? Nah, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, yuk kita simak yang berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dan saat ini sudah ada bersama saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Ya Coach, kali ini kita mau bincang-bincang mengenai guerrilla marketing. Ini sejenis apa ya Coachnya? Oke. Ibu tahu perang gerilya? Iya. Apa perang zaman gerilya? Belanda dulu. Betul zaman Belanda dulu. Kenapa sih disebut perang gerilya? Masih ingat nggak waktu pelajaran sekolah dulu? Satu-satu, jadi perangnya nggak serentak, maksudnya nggak langsung nyerbu, tapi dia pakai strategi. Oke, pakai strategi. Terus senjatanya? Zaman dulu yang bambu runcing ya. Nah, itu maksudnya pengertiannya. Gerilya itu artinya musuhnya pakai senjata apa, Bu? Pakai senjata ya, mesin senjata otomatis ya, kalau nggak salah ya. Jadi senapan dan sebagainya. Jadi maksudnya perang gerilya adalah perang yang dimana dua-duanya tidak seimbang. Jadi satunya terlalu tinggi, yang satunya rendah. Dia menggunakan senjata senapan, yang satu pakai bambu runcing. Perangnya tidak serentak, itu pengertiannya adalah perangnya dilakukan pada biasanya malam atau mencari titik-titik lemah. Jadi intinya kayak membuat kekacauan di beberapa lokasi sehingga mereka panik, lama-lama mereka akhirnya kalah gitu konsepnya. Jadi perang gerilya adalah perang yang pakai strategi, betul. Nah, dilakukan biasanya malam hari. Nah, gerilya di konsep marketing adalah khusus buat perusahaan-perusahaan yang budgetnya terbatas, Bu Ana. Jadi kalau perusahaan punya banyak budget, ya kan, begitu ada keluncurin produk baru. Jadi kan produk itu kan bicara selalu 4P ya, Bu. Produk, price dulu, Bu. Price. Jadi ini urutan, Bu. Produk, price, place, baru promotion. Nah. Jadi produknya harus bagus dulu. Kalau produk bagus, price-nya juga harus sesuai dengan settingan kita. Yang ketiga baru place, berarti tempat distribusi. Yang keempat adalah promosinya. Misalkan contoh nih saya bilang ya, Bu, Ibu punya produk bagus. Oke, terus kemudian Ibu punya price-nya bagus. Tempat distribusinya ada, tapi nggak punya duit dong. Kalau nggak punya duit untuk marketing gimana? Untuk promosi? Masa kita diam aja, Bu? Gimana produk bisa laku? Nah, produk bisa laku dengan cara dipasarkan, diinformasikan ke seluruh dunia. Yang dimana channel-channel tersebut atau place-nya tersebut di tempat distribusi centernya ada. Setuju, Bu? Oleh sebab itu, kalau buat ini khusus buat perusahaan-perusahaan yang budgetnya nggak terlalu banyak. Nah, kalau Ibu tanya, apakah perusahaan kami, corporate consulting, memakai sistem itu? Yes, kami memakai guerrilla marketing. Karena kalau uang kami banyak, kami akan mempromosi pakai contoh ya, Bu, FB Ads atau Instagram Ads atau Google Ads dan sebagainya. Itu metode bukan gerilya, tapi metode yang namanya kreatif marketing. Jadi konsep kreatif bagaimana caranya beriklan dengan metode lain. Tapi buat kita pakai iklannya pakai apa selama ini? Organik. Apa arti organik? Mengumpulkan ini dulu ya. Organik tepatnya nggak pakai duit, Bu. Bahasa sederhananya jangan pakai duit. Ya, jadi artinya pakai duitnya pun kalau pakai duit minimal. Untuk apa? Beli pulsa. Masa internet kita nggak pakai pulsa kan, Bu? Nah, itu artinya guerrilla, artinya organik. Jadi konsep marketing yang kita pakai konsepnya adalah pakai organik konsep. Tetapi organik konsep tidak akan jalan kalau tidak punya strateginya. Nah, jadi strategi guerrilla marketing apa saja? Jadi kebetulan saya license coach untuk guerrilla marketing coach dari GMC USA yang dikepalai oleh Mitch Meyerson. Jadi beliau selalu mengatakan yang pertama sebagai seorang marketing harus menentukan dulu bikin marketing plan. Tapi marketing plan-nya bukan berhalaman-halaman. Kebetulan saya dulu S2-nya marketing, S1, S2 saya marketing. Jadi bikin marketing plan tuh panjang banget. Ini enggak.
kita buat marketing plan-nya singkat, Bu. Jadi cuma hanya 1 lembar, tapi marketing plan-nya tentang produk kita kenapa harus beli, siapa target market, itu ditentukan. Nah, setelah sudah, kita tahu nih, targetnya siapa. Maka apa yang dilakukan berikutnya? Kita menentukan, saya biasanya menggunakan konsep roda, Bu Ana. Roda itu kan ada jari-jari, ada poros. Ada lingkar luarnya. Nanti mungkin ada gambar di sini. Poros adalah copywriting. Jaring-jaring adalah media promosi. Ban adalah target market. Jadi cara jualan yang paling baik gimana? Tentukan dulu target marketnya siapa. Mereka nongkrong di mana? Ya kan sama dengan seperti pertanyaan mengenai mengkilapi tanaman. Tentukan dulu target marketnya siapa. Jangan disuruh jualan langsung. Kebanyakan orang kan gitu sales. Punya produk nih, bagus nih produknya, tawarin. Yang mau beli sopo. Karena target marketnya mungkin belum ada, atau target marketnya ada tapi kita nggak tahu. Nah, ini tugasnya seorang marketing untuk buat. Kalau sudah tahu, maka apa yang dilakukan marketing? Maka marketing akan melakukan yang namanya guerrilla marketing attack. Keren ya? Attack. Artinya kita menentukan bikin guerrilla marketing calendar. Serbuan. Pada tadi Bu Ana bilang kan, serbuannya pada saat kapan-kapan saja kan. Iya. Strategi dong, kan nggak bisa langsung itu, nggak bisa kan Bu? Maka diatur jadwalnya, kapan menyerang ini, kapan menyerang itu, kapan menyerang ini, kapan menyerang itu diatur. Itu yang disebut namanya guerrilla marketing calendar. Jadi kayak ada event-eventnya, tanggal-tanggalnya ya? Bukan event, penyebarannya kapan-kapan aja. Jadi kita tentuin, nyebar di sini kapan, nyebar di sana kapan, melakukan ini kapan, melakukan apa kapan. Jadi benar-benar dibuat kalendernya. Jadi strategi guerrilla marketing attack. Setelah sudah, di guerrilla marketing kita mempunyai yang namanya 100 senjata, Bu, marketing weapon. Jadi marketing weapon adalah senjata-senjata apa yang harus dilakukan supaya copywriting yang kita buat itu kesebar ke seluruh orang. Berarti kemampuan copywriting is a must. Betul dong? Iya. Ya, dapat ya konsepnya, Bu ya. Jadi copywritingnya oke, digarap semua, nyebar informasi, kemudian dijualan. Sama-sama oke? Iya. Lanjut ya, Bu. Nah, setelah kita udah dapat nih konsepnya, guerrilla marketing udah selesai. Nah, berikutnya apa yang kita harus lakukan? Bisa nggak setiap penyerangan yang kita lakukan itu di amplify, di steroid. Jadi kayak yang kita lakukan, yang tadi cuma 1, dibikin kelihatannya besar. Bisa, Bu. Itu yang namanya di steroid. Karena steroid itu kayak dibikin kuat gitu loh. Misal saya ambil contoh senjata. Salah satu marketing weapon adalah podcast, seperti yang kita lakukan sekarang di YouTube. Ini adalah marketing weapon. Setuju, Bu? Iya. Karena ketika kita ngomong, kan nanti jadi promosi kan, tentang corporate consulting. Berikutnya, bagaimana steroidin? Ayo, gimana di steroidin? 1, yang kita lakukan disebar di Facebook, disebar di WhatsApp, oke? Disebar di Instagram. Steroid 1. Steroid 2. Podcast kita ini, rekaman video, dibuat jadi audio, dimasukkan ke Spotify. 2. Bisa nggak yang kita omongin sekarang ini dipotong-potong, dijadikan bagian kapsul-kapsul kecil, disebar ke Instagram? Bisa. 3. Itu namanya steroid. 4. Bisa nggak yang kita bicarakan ini dijadikan artikel? Bisa. Bisa nggak yang kita omongin ini dijadikan hadiah buat customer? Bisa. Itu yang disebut namanya steroid, diperbesar. Jadi kayak gitu. Jadi kita kerja cuma 1 kali, tapi kerjanya 1 kali, tapi diperbanyak, diperbesar konsepnya. Itu yang disebut namanya steroid marketing attack. Oke, Bu ya. Iya. Berikutnya lagi, belajar apa lagi? Di guerrilla marketing belajar juga tentang fusion marketing. Fusion guerrilla marketing, fusion. Apa? Ibu tahu fusion? Pernah dengar tapi mungkin nggak tahu, nggak paham. Atau fashion sih. Fashion tahu. Ibu tahu fusion? Ibu pernah dengar nggak istilah fusion? Ada minuman. Betul. Juga ini pakai fusion gitu nah, ya. Fusion itu ciri-ciri 1, Bu. Fusion itu bukan satu industri, tapi industri yang berbeda digabung jadi 1 disebut fusion. Contoh, kita mau bikin restoran Padang, tapi fusionnya Jepang. Kebayang nggak, Bu? Padang,
campur Jepang. Mm-mm. Ibu bisa bayangin nggak? Padang peranakan Jepang. Berarti bumbu masak yakiniku pakai bumbu redang. Itu kategorinya fusion. Perkawinan. Iya. Perkawinan dari beberapa konsep. Oke, contoh lagi. Misalkan kita contoh apa? Misalnya kayak model Yoshinoya Jepang. Fusion Padang. Kayak apa yang terjadi? Ekado fusion. Ekado kan kayak telur gitu, Iya. Bu. Di fusion pakai bumbu rendang. Kalau fusion India jadi kari, Bu. Oh iya. Dapat konsep? Menarik ya. Fusion. Nah, Iya. fusion di konsep guerrilla marketing konsepnya adalah bagaimana kita bekerja sama berkolaborasi dengan orang lain, Bu. Ya mungkin nanti di video-video berikutnya kita bisa ngebahas itu lebih detail ya, setiap bagian itu. Jadi misalkan Ibu mau kolaborasi sama siapa? Saya kan tahu Ibu ada kolaborasi dengan salah satu perusahaan, dengan teman-teman komunitas HRD. Itu fusion. Ya, jadi Ibu melakukan acara apa? Itu fusion. Kerjasama dengan siapa? Itu fusion. Kita join dengan bisnis satu komunitas, bisnis network, bisnis kita masing-masing. Itu fusion kategorinya. Jadi fusion itu adalah bernetwork dengan siapa untuk kolaborasi berkaitan dengan penjualan. Strateginya banyak, Bu. Banyak banget strateginya. Nanti kita bisa ngobrol, bisa diskusi. Karena teknik itu sangat banyak banget tentang fusion. Oke? Terus belajar apa lagi? Guerrilla marketing juga membahas mengenai word of mouth marketing. Kalau orang bilang apa? Marketing dari mulut ke mulut. Ya, marketing dari mulut ke mulut. Jadi apa konsepnya? Punya produk bagus. Gimana caranya jadi supaya produknya mau wabah? Nah, saya contoh nih, Bu ya. Saya ngomong nih, ini yang sederhana aja deh. Contoh. Pernah ada satu makanan. Saya pernah lihat, Bu, makanan itu, Bu. Ya, ini makanan. Saya ngelihat ada di TikTok. Itu strategi guerrilla dong. Iya. TikTok dong. Tapi mungkin dibayar pakai KOL. Kalau dia bayar pakai KOL, sebenarnya nggak bisa dibilang itu murni guerrilla marketing 100% karena masih ada percampuran dia harus bayar. Walaupun bikin konten ya. Nah, karena kata kuncinya guerrilla marketing 3, Bu. Ide, tenaga, waktu, itu 3 itu. Kalau orang punya duit berarti bukan guerrilla. Nah, pertanyaan. Begitu masuk di TikTok, saya ngeliat dong, Bu. Kayaknya enak sih. Tapi enggak lah. Menurut gua makanannya masuk sama. Betul dong? Saya beli nggak? Enggak. Saya coba cari dulu dong. Ternyata di Tokopedia nggak ada. Cuman ada di GoFood. GoFood ya lokasinya jauh. Kantornya di perusahaan itu ada di Taman Alfa Indah. Nggak bisa saya beli dong, Bu. Jadi saya beli? Enggak. Suatu ketika muncul lagi, Bu. Karena di guerrilla marketing ada rumus. Masih ingat nggak rumusnya? 9. Jadi kalau melakukan apapun, promosi mesti 9 kali. 9 kali 3 berarti 27 kali promosi. Saya ngelihat baru saya tertarik. Konsepnya bener kan? Gitu kan? Jadi kalau kita mempromosikan 9 kali, itu baru dibaca 9 kali, baru yang ke pembelian ngeliat ke-7 atau ke-8 baru dia beli. Ya, saya ngelihat tepatnya 3 kali berturut-turut, Bu. Saya ngelihat di TikTok 2 kali berturut-turut, 3 kali berturut-turut, dan saya melihat di Instagram. Saya cari. Makanya kenapa semua strategi marketing nggak bisa kita cuma pakai satu jurus, Bu. Berarti pertanyaannya adalah, saya ngeliatnya berapa kali? 4 kali. Sampai saya baru beli. Nah, ketika mau beli itu, saya ngeliat dulu, saya tanya, berapa harganya? Ongkosnya mahal banget. Ongkos kirimnya nggak make sense buat saya. Akhirnya saya coba kontak lagi. Saya diemin. Totonya muncul lagi di TikTok. Penasaran. Ada Tokopedia, Bu. Saya beli di Tokopedia. Datang barangnya. Saya beli dikit dulu. Saya makan. Kok enak ya? Penasaran. Pengen beli lagi. Tahu apa yang terjadi? Ternyata produknya laku keras. Baru. Jadi saya beli hari Sabtu. Di Tokopedia ditutup udah nggak ada. Nggak ada lagi barangnya. Kalau mau pesan langsung. Barangnya baru ada hari Kamis sore. Pertanyaan menarik. Guerrilla marketing? Guerrilla marketing. Sampai dia tutup tokonya. Kenapa? Karena banyak banget yang order. Berarti pertanyaan menarik. Kalau seandainya makanan itu nggak enak, ya produknya nggak enak, guerrilla marketing nih, Bu, promotionnya 4P kan? P yang keempat dong, Bu, promotion. Produknya nggak enak, orang bakal beli lagi nggak? Enggak. Nggak
Sama dengan saya, Bu. Saya beli pertama kali, enak, maka saya mau beli lagi. Sama dengan kayak contoh bakmi atau apapun. Sama. Kalau mama nggak enak, kakak beli lagi? Enggak. Kalaupun mau beli paling 2 kali, abis itu nggak beli lagi. Masuk akal, Bu? Jadi artinya pertanyaannya, berarti place penting nggak, Bu? Karena kalau mama dia nggak taruh di Tokopedia, kemungkinan saya beli kecil. Kenapa? Karena ongkos di Tokopedia lebih murah. Tokopedia, tolong kamu iklan dengan saya kalau gitu ya. Nah kayak gitu. Nah kayak gitu Bu jadi konsepnya. Jadi artinya 4P menjadi peranan penting. Jadi makanya word of mouth menjadi bagian penting. Jadi bagaimana caranya kita mencari orang yang tepat yang bisa menyebarkan informasi dan orang tertarik dan orang mau membeli. Itu yang disebut namanya word of mouth marketing. Dan ada strateginya juga. Begitu Bu Ana. Wah, ini menarik ya. Jadi Wah, itu kalau masih panjang, Bu. Masih panjang ya. Masih Mungkin ada part strategi, berikutnya ya. masih ada strategi VB, Oh, oke. front end, back end, masih ada strategi Ngomong-ngomong macam-macam. nih Coach, ada kelasnya nih Coach kalau ada yang mau belajar nih. Ada kelasnya di Guerrilla Marketing. Saya lupa bulannya apa, mungkin bulan Juni. Oh, di bulan Juni ada kelasnya dan itu pelatihannya 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan untuk memahami tentang guerrilla marketing. Memang kalau tanya 4 hari apakah cukup? Enggak sih, enggak cukup. Tapi paling enggak itu udah bisa men-trigger supaya bagaimana cara menjual barang dengan ini khusus buat Anda yang tidak punya uang terlalu banyak. Sangat saya sarankan untuk ikutin ini dan juga untuk para product manager sih Bu. Tapi buat perusahaan-perusahaan yang punya duit banyak mendingan gak usah. Mendingan langsung aja budget marketingnya di bikin iklan yang bagus, bikin iklan yang bagus, promosi, sebar kemana-mana, di TV, di TV, koran, billboard, radio, produk masih laku. Ya tapi kalau yang punya duit, kalau yang nggak punya duit, ya yang budgetnya terbatas gitu ya, yang budget terbatas boleh nih wajib ikut. Nah, oke. Nah, kalau mau tahu ini lebih lanjut tentang kelas guerrilla marketing nanti boleh silakan dilihat ya. Oke. Nah, sahabat sales dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu perbincang-bincang kali ini. Guerrilla marketing masih banyak sekali topik yang bisa kita bahas. Dan mungkin akan ada di part berikutnya ya Coach ya. Oke, dengan saya Namilani dan saya Coach Antonius Arif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa, salam performa. Bye bye.